Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas di luar kelas hari ke-17, yaitu pertanyaan mengenai kegiatan baca-bacaan berikut ini. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan minat baca anak. Selanjutnya, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu menarik garis dan melipat modul baca. Yang selanjutnya, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Supaya anak menjadi suka membaca tanpa paksaan. Jadi kita tumbuhkan ya, kan yang pertama ditumbuhkan minatnya. Kalau sudah timbul minatnya, nanti anak jadi tidak akan merasa terpaksa gitu, jadi sendiri. Nah, jadi kan bisa ini tumbuh minat membacanya, jadi suka membaca gitu. Yang selanjutnya, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Karena baca-bacaan ini adalah prioritas utama, jadi bermain modulnya disesuaikan dengan kesukaan anaknya. Misalkan anaknya nggak mau baca dulu nih, maunya mewarnai dulu, ya kita turutin gitu, maunya mewarnai dulu. Nah, udah mewarnai baru kita tadi baca dulu yuk. Nah, gitu kita ajak membaca gitu kan, kita yang mengarahkan. Yang selanjutnya, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena jadi agar anak itu terbiasa gitu, atau menjadi suka membaca tanpa paksaan. Jadi kan si anak itu kalau suka membaca gitu, misalkan ngelihat kok ada koran berita atau apa gitu kan, jadi bisa dibaca gitu, jadi suka membaca. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Nah, kan motivator itu tugasnya memberikan bimbingan dan arahan kepada anak. Nah, tugasnya itu apakah si anak tersebut memiliki minat, jadi minatnya udah tumbuh atau belum gitu dalam cara membacanya gitu. Kalau sudah tumbuh, maka kita bimbing anak untuk terus melanjutkan baca-bacaannya, supaya kan tujuan utamanya gitu. Jadi si anak itu harus suka dulu gitu. Yang selanjutnya, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Nah, caranya itu ya kita bimbing atau arahkan anak untuk menyukai modul baca-bacaan dengan cara menyuruh anak memilih mana yang ia sukai terlebih dahulu. Misalkan ada maunya apa dulu, ada mau mewarnai dulu, nanti kalau udah mewarnai habis, nah baru ada mau membaca. Ya udah, kita turutin dulu kemauannya anak itu gimana gitu kan, harus small step system juga kan, secara bertahap gitu. Yang selanjutnya, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Ya jelas ya, sudah jelas, maka motivator tidak sejalan dengan kata bimba itu sendiri. Kan bimba itu bimbingan minat belajar anak. Nah, minat kan menumbuhkan minat. Nah, kan di sini menggunakan teori bandul ya, yang artinya jika bandulnya ke kiri akan kembali lagi ke tengah. Nah, jika ke tengahnya itu nggak ada, nah bagaimana gitu kan. Oke, yang selanjutnya pertanyaan mengenai teori bandul. Nah, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Nah, teori bandul adalah kegiatan dan prioritasnya adalah bermain baca, atau contohnya itu menarik baca, menarik garis gitu kan, langsung dilipat gitu seperti yang ada di modul KPK yang ada di tas anak. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Nah, agar setiap anak yang dibimbing tetap semangat dan ceria gitu. Jadi kan karena suka jadi kan semangat dan ceria. Itu dilakukan oleh si anaknya sendiri gitu. Yang selanjutnya, apa
Yang selanjutnya, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Kapan? Pasti di setiap kegiatan gitu ya, terutama kan harus banyaknya membaca gitu, baca-bacaan atau menggunakan teori bandul, karena nanti kembali lagi ke tengah. Jadi teori bandul digunakan secara small step system sesuai keinginan anak. Jadi misalkan ya seperti tadi gitu, anaknya mau apa dulu, tapi kita tetap arahkan gitu anaknya untuk bermain baca-bacaan atau menumbuhkan minatnya dulu, seperti itu. Yang selanjutnya, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Yaitu dengan cara yang tadi ya, small step system sesuai kesukaan anak. Saya salah membaca. Harusnya yang ini. Bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Nah, tentu saja motivator telah merampas hak anak untuk belajar membaca dan menumbuhkan minatnya. Jadi menimbulkan ketidaknyamanan dan si anak itu jadi tidak suka gitu, karena tidak dibimbing atau diarahkan untuk menjadi apa yang dia inginkan gitu. Yang selanjutnya tentang yang terakhir, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Dampaknya sudah jelas ya, maka anak tidak akan suka membaca dan jadi semena-mena gitu terhadap membaca. Nggak mau, males, udah ngapain gitu kan, seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan, karena saya hanya manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Bunga Anjela pamit undur diri. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.